Alhamdulillah, ini dia update mengenai anak gadis yang kemarin sakit. Sekarang dia sudah bareng-bareng tidur sama saudara-saudaranya. Nah, kalau kita itu kan kalau mereka lagi tidur untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap hangat, mereka itu biasanya tidurnya berdempet-dempetan, kemudian tindih-tindihan, dan inilah yang terjadi. Dan kali ini anaknya yang kemarin-kemarin itu tidak mau tidur bareng sama saudara-saudaranya, dia memisahkan diri sendiri karena mungkin ngerasa nggak enak badan atau lagi sakit, jadi dia tidak mau gabung dulu sama saudaranya, tapi sekarang dia sudah mulai bergabung sama saudaranya. Nah, mereka udah tidurnya bareng sekarang. Nah, mudah-mudahan saja ini awal yang bagus supaya kita ini tetap sehat. Ini nih yang warna hitam ini. Alhamdulillah ada kemajuan di hari ketiga. Ini berkaitan dengan update kucing atau Anabul, anaknya gadis yang kemarin sakit. Nah, sekarang ini sudah di hari yang ketiga. Nah, ini dia nih yang kemarin sakit nih yang saya tunjukin ini. Sekarang tiba-tiba dia sudah mencari puting susu induknya, dan dia sudah dapat puting susu induknya, dan baru kali ini surprise dia akhirnya menyusui. Wah, ternyata memang ya mukjizat atau kuasa Allah itu luar biasa, dimana kita itu tidak mengetahui gitu ya kalau sedang Anabul sakit itu apa yang mereka lakukan untuk merecovery diri mereka agar mereka bisa cepat sembuh. Nah, yang dilakukan oleh Anabul ini ketika dia sakit, dia menjauh dari saudara-saudaranya, tidak mau dekat-dekat dan menahan sakitnya sendiri sampai beberapa hari teriak-teriak, sampai gue nggak bisa gue terus terang gue nggak bisa tidur karena mendengar teriakan mereka ini yang memang benar-benar membuat gue nggak bisa tidur karena sedih, jadinya kasihan gitu. Sepertinya dia menahan kesakitan, dan itu 2 hari lah ya mereka si Anabul ini yang berwarna hitam abu-abu ini merasakan sakit yang luar biasa. Sampai tadi menjelang sore dia masih teriak-teriak. Namun yang gue lakukan ya cuma cuma membersihkan saja pupnya, dirangsang. Kemudian sehari kemarin gue sempat kasih minyak kayu putih, gue tempelin ke perutnya, siapa tahu dia kembung atau perutnya nggak enak barangkali. Kemudian apalagi yang bisa gue lakukan, cuma itu aja. Termasuk hari ini tadi sudah memberikan dia susu formula ya, susu kucing, dibeli ke pet shop, dicoba dirangsang supaya dia minum susu, dan ternyata walaupun dia agak sedikit nolak ya dipaksain aja ya supaya perutnya nggak terlalu kosong karena udah 2 hari nggak minum susu ibunya. Dan sebetulnya sih sudah, ya udahlah, apapun yang terjadi biarlah terjadi gitu kan. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menolong dan juga membantu gitu ya, karena ibaratnya mereka ini baru 1 minggu umurnya. Kalau 1 minggu kan kita nggak tahu, jangankan baby kitten ya, anak manusia aja kalau dia sakit dia teriak-teriak, kita tidak tahu apakah dia sakit perut kah, ada masalah apalah gitu kan. Terkadang kita sendiri bingung gini, apalagi ini adalah anak kucing gitu loh, yang memang kita tidak tahu kalau dia teriak-teriak apa yang dia rasakan gitu. Tapi ya alhamdulillah setelah memberikan perawatan dan mendiamkan saja dia supaya dia bisa berinteraksi dengan induknya. Dan syukurnya si Lili ini termasuk si gadis ini termasuk seorang induk yang
benar-benar telaten. Padahal ini adalah anak pertama ya. Lahirnya udah 2 kali, yang lima sudah meninggal semua gitu karena dia pernikahan dini gitu ya. Tapi ini adalah benar-benar dia yang kedua, dia memiliki benar-benar anak gitu yang hidup, dan secara naluriah seorang ibu ya, pasti dia tahu bagaimana cara merawat anaknya, bagaimana cara untuk membersihkan anaknya, memandikannya, dan masih banyak lagi. Dan itulah yang dilakukan oleh gadis semaksimal mungkin tanpa mengenyampingkan ketiga anaknya yang lain, karena kan dia nggak mau kalau cuma ngurus satu aja nanti yang tiganya terlantar, nanti sakit juga gitu kan. Mendingan semuanya dibagi rata, dan itulah yang dilakukan oleh gadis. Gadis juga begadang sama seperti gue. Aduh, si gadis benar-benar luar biasa nih, benar-benar mama yang diandalkan. Dan gue juga begadang, akhirnya gue udah pasrah aja deh, mau gimana lagi kalau dia mau lewat-lewat. Tapi sepertinya baby kitten ini bener-bener struggle banget, dan dia tahu bagaimana caranya supaya bisa survive, dan bagaimana caranya supaya dia bisa tetap bertahan hidup. Dan kejadian sore ini di tepat jam 4 dia sudah mendekati puting si gadis, dan akhirnya dia menyusui gadis. Alhamdulillah. Nah ini dia kan, ini dia sudah menyusui gadis. Dan ini ada satu kemajuan yang luar biasa. Berarti bisa jadi indera penciumannya sudah bisa kembali membauin barangkali ya, membauin susu si gadis. Karena mungkin selama ini apakah dia flu atau dia kembung, apa-apa, indera penciuman dia agak-agak keganggu bisa jadi. Jadi dia masih mencari-cari indera penciuman ibunya di mana gitu ya. Dan sekarang kan ini umurnya udah 9 hari nih. Nah udah 9 hari, mudah-mudahan ntar lagi nih kita akan melihat nih mata dia terbuka, dan juga dia sudah bisa mendengar dunia luar. Kan ibaratnya kan kucing itu kalau dia masih belum membuka mata dan juga ya panca inderanya belum terbuka dengan ini, kan mereka kan ibaratnya masih buta. Dari lahir itu dia buta, mata nggak melihat dan telinga tidak mendengar, buta dan tuli. Dalam prosesnya setelah 2 mingguan baru semuanya sedikit demi sedikit mulai terbuka. Telinganya sudah mulai terbuka, gendang telinganya, matanya sudah mulai terbuka, dan akhirnya proses kehidupan itu dia mulai gitu dengan mendengar suara-suara yang ada di sekitarnya. Yang gue baca seperti itu gitu ya. Jadi ya mau nggak mau banyak-banyak baca-baca informasi ya, dan ini adalah pengalaman pertama terus terang menangani baby kittens yang memang baru seminggu tiba-tiba aja sakit. Ada beberapa sih, kemarin pernah juga punya kitten yang seperti itu, yang memang tidak dapat susu dari induknya, akhirnya nggak selamat gitu ya, akhirnya mati gitu ya. Memang rata-rata seperti itu gitu ya kan. Dan mungkin gitu, gue percaya itu balik lagi kepada kittensnya masing-masing, baby kittennya masing-masing. Dia mau survive atau tidak itu dari diri dia sendiri, dan ini terjadi. Dan gue tuh subhanallah, ini luar biasa banget ya. Gue melihat dengan mata kepala sendiri gimana dia itu berusaha untuk survive dan tetap bisa bernafas dengan nafasnya yang tersengal-sengal, terengah-engah itu. Dia mencoba untuk bernafas dan menangis teriak sepanjang pagi, sepanjang malam, dan gue gak bisa tidur. Dan gue ngalamin sendiri, dan dia berusaha untuk itu supaya survive. Dan akhirnya kelihatan alhamdulillah di sore ini sudah mulai mau menyusuin induknya. Dan ini adalah satu kemajuan ya, walaupun ini belum berarti dia akan sembuh 100%. Ini recovery-nya mungkin masih membutuhkan berapa hari lagi, karena kita nggak tahu nih di anak-anak yang berikutnya apakah akan sakit juga. Mudah-mudahan enggak ya, mereka bisa mendapatkan susu yang maksimal dari gadis. Karena kan yang harus dia dapat itu kan kolostrum. Kolostrum itulah merupakan zat atau senyawa cairan untuk membuat anaknya menjadi sehat, untuk menangkal penyakit-penyakit, karena itu adalah imunitas di dalam tubuh dari kitten. Sama seperti bayi ya, bayi yang baru lahir, dia tuh harus menyusui ibunya supaya kolostrum dari ibunya itu bisa didapatkan. Itulah sebagai daya tahan tubuhnya yang akan menjaga dari berbagai macam penyakit. Demikian juga dengan baby kittens. Dari ini kolostrum gadis ketika pertama kali air susunya dia dapatkan itu penting banget. Itu seminggu 2 minggu atau sebulan pertama itu penting banget bagi bayi kucing. Makanya kalau ada
baik kucing di mana induknya menolak atau tidak mau menyusuin atau susunya nggak ada, itu memang kasihan banget. Dan pertolongan pertama ya mau nggak mau harus dikasih susu lain, yaitu susu formula khusus untuk kucing ya. Memang disarankan adalah khusus susu kambing. Katanya kalau kambing itu susunya mendekati, tidak identik, mungkin 80% atau 90% mendekati dari susunya induk kucing. Jadi disarankan susu kambing apabila ingin memberikan susu pengganti karena mungkin induknya tidak ingin menyusui atau juga masalah hal-hal yang lain. Karena kalau kita harus mencari induk pengganti yang sama-sama menyusui agak susah juga ya. Rata-rata mereka nggak mau menerima gitu ketika ada pendatang baru. Walaupun mungkin ada yang menerima juga, tapi rata-rata susah mencarinya. Dan untungnya anak gadis ini ya, ini di hari ketiga dia bisa survive, di sore ini dia bisa kembali minum puting susu si gadis, sementara yang lainnya udah pada tidur, udah kekenyangan. Sengaja gue pisahin dulu supaya mereka nggak rebut-rebutan sama anaknya yang baru sembuh sakit ini, supaya nanti dia mendapatkan dulu tenaga lebih banyak. Yang lainnya biarin aja tidur-tidur dulu, dipisah-pisahkan ya, karena mereka udah kenyang mie susunya. Oke, itu dia informasi mengenai kucing yang sakit, baby kitten yang sakit selama usia 1 minggu. Dan ini menjadi pengalaman banget, dan memang ini sharing juga buat teman-teman ya. Kalau mungkin saja nanti memiliki baby kittens yang memiliki pengalaman yang sama, tiba-tiba saja dia nggak mau nyusuin, dia memisahkan diri dari induknya dan juga saudara-saudaranya yang lain, itu bisa jadi dia kena flu atau kembung perutnya. Dan memang pertolongan pertama adalah kita harus ambil kapas, kemudian merangsang gitu ya bagian anus dia gitu, atau bagian untuk dia pipis, supaya dia bisa mengeluarkan cairan pipisnya gitu ya. Dan juga kalau bisa ya, kalau memang ini memungkinkan gitu ya, perutnya dikasih minyak kayu putih, tapi tipis-tipis aja, jangan banyak-banyak ya, perutnya aja, takutnya nanti induknya tidak mengenali lagi baunya. Dan tetap telaten aja, dekatin dia sama induknya, karena induknya itu pasti akan terus memberikan yang terbaik, menjilatinya, kemudian membersihkan semua pipisnya, diminum. Dan itulah terjadi dengan gadis gitu. Kebetulan gadisnya telaten juga, dan goenya ya udahlah pasrah aja gitu, yang penting sudah berusaha maksimal. Ya bisa jadi ini memang belum ajalnya mungkin ya si baby kitten ini, karena memang sedih juga sih karena sudah merawat gitu dengan maksimal, tapi ya terjadi seperti itu. Tapi ya itulah segala sesuatu kan di luar kehendak kita. Jadi jangan panik, coba untuk tenang gitu ya, berikan semaksimal mungkin. Kalau bisa ada susu pengganti gitu ya, silakan langsung disepet, tapi jangan banyak-banyak dulu, misalnya satu dulu gitu ya kan, berapa cc itu ya kalau spet yang kecil. Nah biasanya 1 itu dulu, nanti baru 2 atau 3 gitu, dan itu diulang lagi 2 atau 3 jam setelah itu, sampai akhirnya perutnya benar-benar nyaman gitu ya, dan dia pun mungkin mau menyusuin kembali induknya. Dan inilah yang terjadi sekarang ini, amazing banget, dan gue benar-benar takjub baru pertama kali ini ya. Padahal udah biasa melihara kucing, tapi melihat anak gadis yang satu ini benar-benar luar biasa. Gimana daya juangnya yang benar-benar nggak nyangka. Tapi ini belum sehat benar anaknya, dan mudah-mudahan aja terus sehat gitu, karena sudah melihat dia mau nyusuin anak gadis aja, ibunya aja itu udah luar biasa. Oke, itu dia informasi seputar anak gadis yang alhamdulillah sudah mau menyusuin anaknya, sudah mau menyusuin induknya, menyusuin si gadis, dan sekarang sudah mulai agak tenang, dan mudah-mudahan saja sehat terus. Walaupun ini belum 100% ya, ini baru memulai ini usaha dia untuk bisa survive dan sembuh. Dan doakan onti onkel semoga anak gadis ini bisa survive dan akhirnya bisa berkembang dan tumbuh seperti saudara-saudara dia yang lainnya. Nah kan, dia sudah minum susu, mimi susu, dan akhirnya nangis lagi. Oke lah, kita jumpa lagi di daily vlog berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga ditekan lonceng notifikasi supaya kita bisa terhubung apabila ada video-video terbaru mengenai anabul-anabul yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.